Habis gelap, terbitlah terang. Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Untuk sementara didiklah, berilah pelajaran kepada anak-anak perempuan kaum bangsawan. Dari sinilah peradaban bangsa harus dimulai. Jadikanlah mereka ibu-ibu yang cakap, cerdas, dan baik. Maka mereka akan menyebarluaskan peradaban di antara bangsa-bangsanya. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia. Karena ada angan-angan mudah mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna, yang boleh menjadikannya buah. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Teruslah bermimpi. Teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apalah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Kami yakin, apabila seseorang berani memulai, banyak yang akan mengikuti. Tetapi apalah artinya pandai dalam ilmu yang hendak diajarkan itu, apabila ia tidak dapat menerangkannya secara jelas kepada murid-murid? Bahwa kebahagiaan perempuan yang paling tinggi sejak berabad-abad yang lalu, bahkan juga sampai saat ini, adalah hidup selaras bersama laki-laki. Adalah suatu pertolongan dan bantuan besar sekali bagi seorang laki-laki jika perempuan yang ia cintai berbudi tinggi dan terpelajar. Saya akan mengajar anak-anak saya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling memandang sebagai makhluk yang sama. Saya akan memberikan pendidikan yang sama kepada mereka, tentu saja menurut bakatnya masing-masing. Lagi pula, saya bermaksud akan menghapuskan batas yang menggelikan antara laki-laki dan perempuan yang dibuat orang sedemikian cermatnya. Biarkan orang banyak itu bodoh, maka kekuasaan atas mereka ada di tangan kita. Kiranya demikianlah semboyan kebanyakan pembesar. Mereka tidak suka melihat orang-orang lain juga menginginkan pengetahuan dan kemajuan. Marilah wahai perempuan, gadis, bangkitlah. Marilah kita berjabatan tangan dan bersama-sama bekerja mengubah keadaan yang tak terderita ini. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Kecerdasan otak saja tidak berarti segala-galanya.
Harus ada kecerdasan lain yang lebih tinggi, yang erat berhubungan dengan orang lain, untuk mengantarkan orang ke arah yang ditujunya. Di samping otak, juga hati harus dibimbing. Kalau tidak demikian, peradaban tinggal permukaannya saja. Jika kita tidak mencari pengetahuan, maka hidup kita tidak akan bahagia dan kehidupan kita akan semakin mundur. Karena bila taraf hidup kesenian suatu bangsa tinggi, maka budi bangsa itu sendiri adalah suatu puisi. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuacanya. Sehabis malam gelap gulita, lahirlah pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Jangan kau katakan saya tidak dapat, tetapi katakan saya mau. Pergilah, bekerjalah untuk mewujudkan cita-citamu. Bekerjalah untuk kebahagiaan ribuan orang-orang tertindas oleh hukum yang lalim, dengan paham yang keliru tentang benar dan salah, tentang baik dan jahat. Pergilah, pergilah, tanggunglah derita dan berjuanglah, tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Percayalah akan masa depan. Wahai para lanjut usia, jangan menolak segala yang baru. Ingatlah bahwa semua yang sekarang sudah tua juga pernah baru. Ketidaksetaraan inilah yang menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Bagaimanapun jalannya, sekali-kali jangan lelah untuk berusaha gigih, membela semua yang baik dan benar. Kita harus hidup bersama-sama dan untuk semua manusia. Tujuan hidup kita ialah membuat hidup lebih indah. Sudah jauh dan lama kami mencari, dan kami tiadalah tahu. Amat dekatnya, senantiasa pada kami barang yang kami cari itu ada di dalam diri kami sendiri. Perbuatan saya itu akan lebih banyak menarik hati orang sebangsa saya daripada 1000 kata ajakan yang gembira-gembira. Kita berharap untuk dicintai, bukan ditakuti. Tiada hal yang lebih indah selain dapat menerbitkan senyum di wajah mereka yang kita cintai. Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya berhenti untuk tidak saling menyakiti. Betapa ganjil telah ajaibnya rasa kasih sayang itu. Tidak mau dipaksa, tidak mau diikat dimanapun juga, datang tanpa diundang, tidak disangka-sangka. Dan dengan sepatah kata saja, tetapi sepatah kata yang menjenguk jauh ke dalam kehidupan batin masing-masing. Jauh mengikat dua jiwa yang sampai sekarang belum mengenal dengan ikatan-ikatan erat. Maksud Tuhan terhadap kita adalah baik. Hidup ini diberikan kepada kita sebagai rahmat dan tidak sebagai beban. Kita manusia sendiri umumnya yang membuatnya menjadi sebuah kesengsaraan dan penderitaan.
Agama harus menjaga kita dari perbuatan dosa. Tetapi berapa banyaknya dosa yang diperbuat orang atas nama agama. Harta paling suci di dunia ialah hati laki-laki yang luhur. Tahukah engkau, semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintas gunung tanpa keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa beraniku. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita. Semakin adil pertimbangan kita, dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tiada mendendam, itulah bahagia. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seseorang yang lebih baik darimu. Adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Sebab barang siapa tidak dapat merasakan sakit, dia juga kebal terhadap rasa gembira. Barang siapa tidak menderita, tidak juga dapat merasakan nikmat yang sesungguhnya. Kesadaran anak-anak harus dibangunkan bahwa mereka harus memenuhi panggilan budi dalam masyarakat terhadap bangsa yang akan mereka kemudikan. Petani terbaik tidak akan memungut padi dari tanah yang tidak dikerjakannya lebih dulu, sebelum menebarkan benih dan menanam di situ. Tidak akan dapat juga ahli bangunan yang terbaik mendirikan gedung tanpa fondasi. Kedudukan ibu rohani lebih tinggi dari ibu jasmani. Seorang guru bukan hanya sebagai pengasah pikiran saja, melainkan juga pendidik budi pekerti. Rampaslah semua harta benda saya, asalkan jangan pena saya. Simpati itu bagi kami merupakan kepuasan, kekuatan, bantuan, kegembiraan, dan hiburan. Hanya orang-orang yang kuat hati dan pikirannya yang dapat bertahan dalam topan semacam itu, dapat melawan kekejaman dan kekerasan dunia.